Pagi anak-anak, kita masih tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi pembelajaran 3. Sebelumnya kita sudah pembelajaran 2, sekarang kita pembelajaran 3. Itu Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Itulah manfaat daripada kincir angin. Nah, tugas kita sekarang, bagaimana kincir angin itu dibuat untuk kita sehari-hari ya. Jadi, mau kan kamu memiliki kincir angin seperti punya Siti? Ada itu kan gambarnya? Nah, bagaimana cara membuatnya? Kincir angin dari kertas yang pertama kita buat, yaitu ada alat dan bahannya, lidi, sumpit ya. Lihat bukumu di halaman 22. Ada di halaman 22. Kemudian yang kincir air juga ya. Kincir air yaitu bahannya dari plastik. Lihat di halaman 22. Cara kerjanya juga ada di situ. Sudah? Cara kerjanya untuk membuat kincir kertas dan kincir angin ada di situ. Yang perlu kamu apa adalah panduan keselamatan kerja dalam kegiatan bekerja. Kamu lihat juga dia di bukumu di halaman 23. Nah, kamu lihatlah kincir angin. Nanti hasilnya kamu bawa keluar ya dari rumah, jangan di dalam rumah supaya bisa bergerak kincir anginmu. Sedangkan kincir airmu harus kamu buat ya air yang berjalan. Ya, kamu putar keran atau apa, baru buat ke kincir itu. Bagaimana dia kincirnya? Ya. Nah, sekarang pertanyaan. Apa persamaan kedua kincir itu? Ya. Ada persamaan kedua kincir itu, kincir angin dengan kincir air yang dari plastik itu pasti ada persamaannya, ya. Boleh kamu lihat dari proses kerja kedua kincir tersebut ya, proses kerjanya bagaimana kerjanya keduanya itu. Nah, kita buat dia bentuk peta pikiran seperti itu ya, bagaimana dia, apa perbedaan daripada kincir angin dengan kincir air ya. Nah, kincir angin itu akan berputar saat baling-balingnya tertiup angin. Itu pertama perbedaannya, dia berputar kalau dia sudah tertiup angin. Kita bawa dia keluar, nanti kalau dia kena angin maka dia bertiup. Nah, semakin kuat angin yang berhembus, maka putaran yang dihasilkan juga semakin kuat. Itulah kincir angin. Nah, sekarang bagaimana dengan kincir air? Ya, kincir air akan berputar saat baling-balingnya dialiri air. Lihat itu gambarnya, dialiri air dia baru bisa dia berputar. Kalau dia angin tadi harus ada angin. Kalau dia semakin kuat air yang mengalir, maka putaran yang dihasilkannya itu akan semakin kuat. Itu dia kincir. Sekarang tugasmu nanti adalah tuliskan laporan dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan itu. Ada bentuknya di halaman 24 sampai dengan 25. Tadi untuk prosedurnya dengan alat dan bahan di halaman 22 sampai 23 kamu lihat. Sekarang kita jawab pertanyaan. Ya. Apa sumber energi kincir angin? Tadi kita sudah praktek itu kan? Sumber energi kincir daripada angin. Ya, kincir angin itu apa? Yaitu angin tentunya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kincir angin bisa berputar? Kita pun tadi sudah laksanakan itu. Yaitu kincir angin bisa berputar jika baling-balingnya tertiup angin. Jadi dia berputar kalau baling-balingnya tertiup angin. Kemudian yang ketiga, ya, kita lihat yang ketiga, apa manfaat daripada kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Pasti ada manfaatnya. Yang pertama pasti kamu adalah untuk apa dia kincir angin? Kamu gunakan untuk mainan, ya kan? Yang kedua, ya, pembangkit listrik. Kalau itu kincirnya kita buat hubungkan ke generator, dia berputar, maka dia memutarkan generator, maka generator itu akan menghasilkan energi listrik. Kemudian yang kedua, membantu penyaluran air dalam irigasi.
Yang ketiga sebagai hiasan, boleh sebagai hiasan kita tempel dia. Dan yang keempat sebagai alat penggerak penumbuk padi atau jagung. Ya. Kemudian itu bisa juga mainan kincir angin itu kita buat. Sekarang kamu renungkan,